yang selalu berkata tentang, pribumi, pribumi, pribumi. Ulama-ulama tersohor, bahkan para wali. Ada nggak yang asli pribumi? Dari wali 9 aja, ada nggak yang asli pribumi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat datang di channel kami, di channel Mata Hati. Di kesempatan ini kami akan membahas tentang sebuah ceramah yang dibawakan oleh seorang yang sangat memahami sejarah dan sangat kami kagumi, yaitu Bang TIC ya. Ya. Bang TIC, di mana beliau itu menanyakan atau menceritakan bahwa Wali Songo itu tidak ada yang dari pribumi gitu, yang tidak ada dari Nusantara ini. Nah, di sini saya sebagai orang yang sangat awam, yang maksudnya yang sangat tidak terlalu mempelajari tentang sejarah itu, karena ya tidak ada kesempatan untuk itu ya kan. Mungkin kalau ada kesempatan lain kali akan lebih tajam lagi mengenai sejarah. Jadi poinnya gini, beliau itu menceritakan bahwa Wali Songo itu tidak ada yang dari pribumi, semuanya dari Timur Tengah. Nah, sedangkan saya sendiri sebagai orang Jawa, orang pribumi, masyarakat asli Jawa, itu sering diceritakan waktu SMP dulu, waktu SD mungkin juga pernah, waktu mondok di pesantren itu, bahwa ada Sunan, salah satu Sunan yang saya tahu itu dari Jawa, dan beliau ini keturunan orang Jawa dan asli dari Jawa, seperti itu Mbak. Jadi kita akan kasih tahu bahwa ada satu Sunan atau Wali Songo, salah satu Wali Songo itu yang asli dari Jawa, yaitu Jawa Timur, tepatnya di Tuban, yaitu Sunan Kalijogo. Jadi benar Pak, Sunan Kalijogo itu dari Jawa ya? Ya, jadi monggo. Mohon maaf Bang TJ, sebelumnya hormat salam dari kami. Yang intinya di sini kami tidak ingin menjatuhkan Bang TJ, enggak. Cuman dari awal sudah bilang, jika kita ingin menyampaikan sesuatu itu pelajari dulu, mohon maaf, detailnya. Oke ya Bang ya. Yeah. Detailnya. Terus Anda mengatakan dari 9 Wali Songo salah satu pun tidak ada yang dari Jawa, kan begitu. Nah, ini saya mau mengungkapkan Bang TJ, ada salah satu Sunan yang berasal dari pribumi, itu namanya Raden Mas Sahid, yang terkenal dengan nama Sunan Kalijaga. Itu lahir di Tuban. Kalau Tuban itu provinsi Jawa Timur, kan begitu Bang. Jawa Timur itu kan Indonesia. Nah begitu. Nah mungkin lahirannya itu tahun 1400-an, tapi untuk detailnya mungkin di antara 1450-an lah Sunan Kalijaga ini. Dan beliau salah satu nani meninggal di Demak. Demak itu Jawa Tengah Bang. Intinya kan begitu. Nah memang Bang, ada yang namanya sejarah itu ada versi ya, kan begitu Bang. Tapi sebelumnya ini Bang, apa orang tua Kanjeng Sunan Kalijaga ini asli Jawa juga ya? Orang tuanya ini Adipati Tuban ya, itu asli orang Jawa. Asli orang Jawa, bukan keturunan Persia, bukan keturunan Arab gitu. Intinya begini Bang, masalah untuk, mohon maaf ya, kita bahas keturunan. Kalau keturunan kita ambil jauh sekali, nanti mentoknya tetap, mohon maaf, kalau pribumi Jawa Tulen hilang Bang, hilang sejarahnya. Kalau kita ambil dari tingginya loh, tinggi sekali, bisa manusia purba atau Nabi Adam sana ya, pentoknya. Makanya kita ambil silsilah kuatnya aja lah, silsilah kuatnya. Jadi yang bisa menjadikan para kiai, para ulama itu menceritakan kepada kita waktu itu kan, waktu kita masih begitu belajar ya. Oke. Jadi kalau kita ambil mentoknya, kita orang Islam, Bang TJ orang Islam, otomatis mentoknya kita di Nabi Adam alaihi wasallam, kan begitu. Iya Bang.
Walaupun pernah terjadi suatu kiamat dulu, waktu bukan kiamat besar yang saya katakan. Kiamat besar kan berarti kita sudah ada di antara surga atau neraka. Tapi zaman Nabi Nuh alaihissalam pernah terjadi peleburan besar-besaran. Itu bagi saya udah termasuk kiamat kecil. Kan begitu, entek. Nah, mungkin ke generasi ras-rasnya seperti ini. Nah, versi-versi ini Bang banyak. Pertama ada versi kalau mengatakan Sunan Kalijaga itu dari keturunan Arab. Ya. Kan gitu. Iya. Tapi tunggu dulu, tunggu. Ada versi lain yang kedua mengatakan dari Cina. Ada juga itu Bang ya? Ada. Iya, iya. Yang ketiga kalinya dari Jawa. Nah, di sini dalam 3 versi itu kita cari, kita kupas. Kalau kacang kita kupas kulitnya, dalam kacang ada kulit lagi. Kan begitu, Bang? Iya. Versi mana yang paling kuat dalam sejarahnya yang bisa dipertanggungjawabkan Sunan Kalijaga itu dari mana? Kalau beliau lahir di Indonesia, oke, di Tuban, orang Jawa dong, ya enggak? Iya. Maksud iya di situ Orang benar. Di situlah. Orang tuanya Adipati Tuban, Adipati Tuban, seseorang zaman dahulu bergelar Adipati. Adipati itu ingat, kata Adipati itu Jawa loh Bang. Berarti artinya sudah tidak diragukan lagi bahwa beliau Adipati ini seorang pribumi. Sudah otomatis itu ya. Iya. Artinya sudah sangat kuat bahwa beliau ini adalah apa itu namanya asli dari Jawa. Gitu. Terus mohon maaf saya klarifikasi dulu. Kita kan yang namanya mengamati suatu sejarah itu harus yang paling kuat di antara sejarah itu yang kita percayai. Contoh dari beberapa ulama ada yang mengatakan mohon maaf keturunan Arab, terus dari keturunan Cina, terus ada yang mengatakan mohon maaf Jawa. Kalau saya condong ke Jawa, saya bilang begini, mohon maaf dulu, saya bilang begini ada unsurnya, nggak asal ngomong. Saya begitu. Benar. Begini penjabarannya mas Ada rapat tilasnya. Nah, tapak tilas orang bilang. Jadi Sunan Kalijaga orang Jawa itu kuatnya orang Jawa begini Bang. Dia berdakwah, menyebarkan agama Islam, segala sesuatunya itu memakai unsur Jawa Tulen. Jadi bukti bahwa beliau ini asli dari Jawa. Media dakwah, cara dakwah beliau menggunakan cara-cara dan adat-adat Jawa. Jadi beliau ini ibaratnya sulit bagi orang luar waktu itu untuk mengerti Jawa. Jadi dengan bukti itu bahwa untuk meyakinkan bahwa apa itu namanya seorang Sunan Kalijaga ini asli dari Jawa. Tapi kita mama Bang, kita bilang seperti ini untuk paham yang kurang paham bisa menyanggah perkataan kita. Iya. Sanggahnya seperti ini pasti. Ya memang Sunan Kalijaga itu keturunan Arab, terus dia karena di Jawa, akhirnya dia ya otomatis berdakwah dengan cara Jawa. Tunggu dulu lur. Dakwahnya di Jawa, oke? Oh, mayoritas di Jawa. Mengapa dia? Saya jawab sanggahan orang seperti itu ya. Kenapa dia menggunakan metode Jawa? Karena dia tahunya ada Jawa untuk menjelaskan masyarakat ini. Kalau memang sesuatu yang hakiki dia turunan orang, mohon maaf nih, orang Cina lah, orang Arab segala macam, mungkin ada mohon maaf ya perkembangan penyiaran agama Islam ini yang dibaurkan. Contoh barongsai dibuat mohon maaf dakwah Islam, kan begitu. Tapi di sini Sunan Kalijaga nggak menggunakan atribut-atribut yang kearapan atau atribut-atribut yang kecinaan. Dari kupluknya aja beda dengan wali songo lainnya, wali 8 lainnya, ada 9 kan Mas Jogo, dia pakai belangkon. Mohon maaf, belangkon itu berasal dari Jawa. Bukan surban loh ya. Belangkon. Bahkan gini Bang, Kanjeng Sunan Kalijaga itu apa itu berdakwah Islam itu dengan menggunakan wayang kulit. Sedangkan wayang kulit itu kan khas Tulen Jawa. Orang Jawa. Dan itu apa itu namanya sulit untuk dikuasai untuk orang luar ya, mungkin yang sudah disanggah tadi lah ya. Tapi pada intinya
beliau ini sangat menguasai Ya. seperti itu. Terus ada lagi, mohon maaf ya, ini untuk memperkuat versi Jawa saya ini, untuk Sang Kalijaga sendiri, dari apa ya, beberapa pesan-pesan yang disampaikan Sunan Kalijaga lewat kidungnya, lewat syairnya, Jawa semua. Ya, seperti halnya lir ilir, seluku-seluku batok, dan apa itu Kidung Wayu namanya. Kolosebo. Nah itu mohon maaf. Tapi kalau Kidung Wayu Kolosebo itu kayaknya versi-versi sekarang itu, Bang. Enggak, sebenarnya bukan versi Oh, sekarang. jadi itu intinya maknanya dari situ ya. Sebenarnya Kidung Wayu Kolosebo tuh dulu sudah ada ya. Peremang Kidung Wayu Kolosebo, Dandang Kulo, Kinanti, Ya. Pocong itu sudah ada. Cuman untuk saat ini memang Kidung Wayu Kolosebo ini agak tenar karena dibuat aransemen sebuah lagu, enak didengar. Padahal zaman dulu itu bukan lagu, syair itu kidung itu seperti ini, pujian. Kan Iya, gitu iya, ya, iya. Pak. Terus tombok hati seperti itu ya. Cuman untuk biar enak didengar, sekarang dikolaborasi akhirnya pakai, mohon maaf, dangdutan lah, orkesan lah. Nah ini akhirnya agar mudah masyarakat ini mendengarkan sebuah kidung itu ya. Gitu-gitu. Jadi artinya dari situ napak tilasnya yang sering kita dengar, yang sering kita lihat, bahkan yang sering apa itu kita dengar waktu masih kecil, waktu kita masih di pesantren diajarin sama Pak Kiai, bahwa itulah ciri khas Sunan Kalijogo itu, menguatkan bahwa seorang Sunan Kalijaga itu berasal dari Jawa gitu ya Pak ya. Iya. Dari Nusantara, dari pribumi seperti itu. Jadi ya lanjut lagi, satu hal yang perlu dipahami ini Bang, bahwa Sunan Kalijaga itu mewarisi apa itu kajian sebuah ilmu yang dinamakan Kalimosodo seperti itu. Itu kan napak tilas ya kan, Iya, iya. bukan dengan bahasa lain, dan itu pure Jawa seperti itu. Jadi intinya Tapi kalau kita bilang seperti ini, nanti penganut hikmah akan menyanggah lagi gitu. Pasti. akan menyangka lagi. Sanggahnya seperti ini. Sebelum Anda menyanggah, saya kasih jawabannya dulu. Komen dulu Mbak. Siap. Jadi sanggahnya seperti ini. Ada beberapa orang mengatakan bahwa Kalimosodo itu berawal dari kata kalimasada. Jadi karena orang Jawa tulen sulit untuk menerima perkataan ini, ya dibikin Jawa aja lah, Kalimosodo. Makanya ono ketembungan pusaka jamus Kalimosodo, maksudnya jimat kalimat syahadat, seperti itu. Iya. Makanya mohon maaf ya Bang TJ, mohon maaf bukan menyatukan apa. Intinya saya langsung jawab aja. Dari 3 versi ini kita ambil yang paling kuat versinya. Memang ada yang mengatakan dari orang Arab, ada yang mengatakan dari Cina, ada yang mengatakan dari Jawa. Saya dulu belajar seperti ini, mohon maaf, untuk mencari kebenarannya otomatis kita ambil dengan garis miring, kita ambil silsilah terdekatnya. Yang maksudnya silsilah terdekatnya itu Pedoman terkuat gitu ya. pedoman terkuatnya. Jangan langsung dipentokin, kalau dipentokin semua ke Nabi Adam, semua langsung lari ke Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, iya. Kan gitu mentoknya. Kalau sudah mentok di situ jangan dibicarakan. Jangan dibicarakan, udah selesai. Kita Selesai. tutup ini aja, tutup dunia, tutup ini. Ya, iya benar-benar. Iya begitu. Jadi kita ambil sisi yang Terkuat. pedoman terkuatnya, yang tersahihnya. Nah, baru disitulah Ya. kita pakai untuk pedoman. Masalah beda versi. Kalau mau pakai yang sono, ya monggo. Tapi jangan seolah-olah merasa kitalah yang paling benar gitu ya. Pasti nanti ada sanggan lagi nih. Sanggannya seperti ini. Loh, bro atau mas, dia kan versinya versi ini diperkuat dari ini, diperkuat dari ini, dan diperkuat dari ini, semua begitu ya. Sanggan seperti itu. Saya jawab dulu sebelum Anda menyanggah. Saya kan udah bilang versi dari Arab ada, versi yang mengatakan itu dari Cina ada. Terus saya ini menegaskan versi terkuatnya dari peninggalannya, dari tapak tilasnya, dari beliau yang menyampaikan syair-syairnya,
dari beliau yang mohon maaf Bang TJ dari tapak atasnya yang ada di Nusantara ini semua itu ya memang sedikit, kalau ada yang menyanggah lagi saya langsung jawab aja, memang ada sedikit Hindu Budanya. Maksudnya cagar-cagar alam yang dibikin kayak mohon maaf nih menara dalam Islam sendiri, Bang TJ pasti tahu menara ini sebenarnya dalam Islam kan tidak ada. Itu dulu adalah yang bikin menara itu otomatis orang Majusi yang menyembah api, kan begitu. Nah, untuk merubah segala sesuatunya ini yang tadinya api, mohon maaf diganti suatu menara biar tidak menyembah api di depan masjid contohnya. Dan ini cuman mohon maaf untuk apa sih semuanya ini, supaya orang-orang ini kembali ke sesuatu yang benar. Jadi bukan api yang disembah, sebuah menara yang digunakan Majusi ini, adat Majusi ini dibuang menjadi versi sebuah menara bangunan masjid, kan begitu. Nah, jadi kita ambil loh perkuatnya dari mana, terus intinya kalau yang intinya lahir di Jawa, terus bapaknya juga orang Jawa, ya udah tulen Jawa. Masa iya dia lahir di Jawa, bapaknya orang Jawa, neneknya Jawa, terus disebut Arab kan? Nah, jadi bagaimana seperti itu ya? Terus kan? versi lain yang menyanggah ya itu dulunya penciptnya Nabi Adam. Ya udah kelar. Kalau udah Nabi Adam nggak usah bahas lagi semua pembahasan, udah semuanya kita tutup ya kan? Udah kalau perlu dunia ini kita tutup udah kalau udah kayak gitu ya kan? Iya dong. Kita kan sejarah itu kita ambil. Terus sekarang gini Bang, kenapa saya bilang seperti ini? Kita otomatis ternyata siapa sih? Nabi Adam alaihissalam. Tapi kan jauh sekali saya ini kalau diturut silsilah sudah hilang silsilah ini kalau diturutkan loh. Mbah saya beberapa generasi penciptanya juga Nabi Adam, semuanya Nabi Adam alaihissalam. Cuman kita ambil silsilah terkuatnya. Diambil dari pok mana generasi keberapa. Kan begitu. Itu baru namanya silsilah. Oke, jadi sekian pembahasan tentang Wali Songo yang dari asal dari Tuban, yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini ada dari Tuban, Jawa Timur, dan itu dekat dengan saya sendiri juga Jawa Timur, dan di Tuban itu saya pernah mesantren juga waktu itu, cuman saya tidak sebut itu apa karena masih kayak gini santrinya. Jadi dulu waktu pernah nyantri, jadi makanya tahu sejarahnya Sunan Kalijaga ini. Seperti itu. Jadi untuk Bang TJ mohon maaf, ada wali yang berasal dari Nusantara, yaitu Sunan Kalijaga. Untuk saudara-saudaraku, apabila video ini ada kesalahan kata, ada salah mengucap dan penyampaian, atau kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala dukungannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam hormat untuk Bang TJ, salam hormat untuk masyarakat Aceh yang sangat kami cintai. Masyarakat Aceh itu sangat luar biasa sekali. Serambi Mekah bro. Serambi Mekah ya, iya benar. Ya itu, jadi Aceh itu disebut Serambi Mekah dan kami sangat memuliakan sekali. Terima kasih, sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.